Halo pemirsa UTV, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di program Mata Angin Ulasan TV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk pemirsa UTV dimanapun Anda berada. Di bulan suci Ramadan ini, berburu takjil menjadi rutinitas yang dilakukan masyarakat di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau salah satunya. Warna-warni jajanan takjil seperti kue tradisional, sop buah, dan juga minuman segar lainnya begitu menggugah selera. Sampai-sampai masyarakat tak segan untuk memborongnya sebagai hidangan buka puasa. Nah, lalu apakah jajanan warna-warni tersebut aman untuk dikonsumsi? Dan bagaimana cara memilih jajanan takjil yang sehat? Untuk mengetahuinya sudah terhubung bersama saya Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat Bagaimana siang, kabar Mbak Anda, Pak? Yulinda. Alhamdulillah baik. Selamat ya. Oke, baik. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Pak, di bulan suci Ramadan, berburu takjil merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan masyarakat di Indonesia dan tak terkecuali masyarakat di Kepulauan Riau. Nah, lalu dengan meningkatnya penjualan takjil, tentu kan masyarakat menjadi khawatir apakah takjil tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, dari Dinas Kesehatan dan juga mungkin pihak terkait, seperti apa Pak pengawasannya? Ya, baik, terima kasih nih. Ini kan bulan Ramadan, bulan penuh berkah ya, bulan yang dinantikan oleh semua orang, termasuk oleh para pedagang makanan takjil ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir. Ya. Kita nggak perlu khawatir karena sudah menjadi tradisi yang baik ya di masyarakat kita. Apakah itu kalau di Jawa namanya ngabuburit, ya kalau di sini ya nyari jajanan lah sore itu salah satu keindahannya gitu ya. Kenapa kita tidak perlu khawatir, karena memang yang penting masyarakat ini harus bisa mengenali jenis jajanan ini. Kan jajanan itu ada yang sifatnya kemasan, yang retail, yang memang dijajakan baik itu di toko atau di supermarket dalam bentuk kemasan, itu keluaran pabrikan biasanya, atau kalaupun industri kecil rumah tangga, dia pasti punya izin edarnya. Itu berarti sudah dalam pengawasan dinas kesehatan dan badan POM. Termasuk juga mungkin bahan-bahan yang dari luar. Nah, ini masyarakat harus bisa teliti tentang kadaluarsa apa tidak. Karena kadang-kadang takjil yang dibagikan biasanya sering dibungkus. Ada orang beli, ada yang dibagi. Nah, yang dibagi ini ada satu bungkus isinya macam-macam. Ada permen, ada roti, ada coklat, mungkin ada kue basah gitu ya. Nah, ini masyarakat harus bisa memilah, atau mungkin ada kurma. Kurma pun kadang-kadang masih seger atau sudah lama gitu ya. Nah, yang kedua kemudian jajanan yang sifatnya olahan. Jajanan olahan ini ya jajanan yang sifatnya diolah oleh individu-individu langsung jadi kemudian dijajakan atau dititipkan di penjual-penjual ini. Nah, ini tidak perlu izin edar. Nah, ini yang masyarakat harus cerdas nih ya, memilih seperti jualan yang dibungkus daun ya, kue-kue bingka atau kue-kue apa itu lemper misalnya, atau lemang, itu masyarakat harus eh, cerdas nih mengamati kesehatan dari makanan ini ya. Nah, memang ada juga makanan yang sudah menjadi sejenis itu pabrikan dibungkus kemasan yang rapi, ada yang sudah bebas dari kuman bakteri ya, itu ada ya seperti itu. Tapi itu pasti biasanya dijual di supermarket ya. Nah, kalau itu ada izinnya. Nah, tapi yang mungkin yang dimaksud di sini adalah yang sering kita jumpai di pinggir jalan ya, di ganggang perumahan kita itu ya, yang misalnya penjual dadakan ini. Nah, ini perlu bijak di dalam kita memilih bahan makanan ini. Oke, Pak, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa kita harus bijak menjadi konsumen dan juga cerdas. Nah, mungkin bisa Ya, Bapak bagikan, jelaskan sedikit bagaimana cara ya, mengidentifikasi lah dengan mudah bahan-bahan dan juga mungkin maksud ya, saya jajanan takjil yang aman dan juga sehat dikonsumsi, dan bagaimana sih ciri-ciri jajanan takjil yang tidak aman untuk ya, dikonsumsi? ya, baik. Mungkin mungkin kita nggak hanya bicara takjil ya, karena kalau di masyarakat kita ini kan nggak hanya jual kue, kadang-kadang jual
apa itu pecel ya, dan ada ikan juga yang sudah lauk yang jadi itu kan. Nah, mereka masyarakat banyak memborong, saya lihat malah lauk-lauk yang sudah jadi ini. Ya, jadi kita nggak membatasi takjil. Jadi secara umum makanan itu harus dilihat dari bahan. Ya, bahannya ini eh, sehat apa tidak. Nah, itu yang penting harus kita pahami. Kemudian itu pasti kan belinya di mana nih? Di pasar, ya. Itu harus sehat, harus segar bahannya, penyimpanannya bagus, kemudian ketika proses memasaknya juga harus cepat, ya. Berarti ini kan ikan apa namanya? Kalau ikan dan sebagainya harus langsung dimasak kondisi segar ya, karena dia tidak perlu penyimpanan, sehingga diperkirakan nanti mulai jam 2 atau jam 3 udah mulai bisa disajikan di masyarakat. Nah, di sini masyarakat sudah bisa menilai nih, ini ikan ini segar apa enggak. Nah, mulai bisa dilihat dari teksturnya, tekstur dari bahan apa dari makanan yang sudah siap. Nah, kan masyarakat tidak tahu nih bahannya kayak apa nih. Tapi kalau bahan makanannya nggak bagus, walaupun itu sudah diolah, maka akan kelihatan kurang segarnya. Seperti ikan, misalnya dari tekstur dagingnya kan kelihatan seratnya mungkin sudah nggak nampak lagi ya, seperti nggak sehat mungkin dari. Nah, kemudian apa namanya kalau tampilan daging ayam atau apa juga tidak bagus, tidak nampak tidak segar. Nah, ini warnanya juga akan kelihatan. Nah, kadang-kadang kita sering dikacaukan dengan pewarnaan makan. Nah, misalnya kayak daging ayam itu supaya nggak kelihatan kalau dia itu sudah lama, maka dia kemudian diolah jadi gulai misalnya dengan pewarnaan, gitu kan? Nah, kita bisa ngelihat ini kok makanan ini diwarnai warnanya kok berlebihan misalnya. Nah, itu juga kita harus curiga. Ya kita cukup tidak usah komplain di situ, kita cukup tidak memilih kan kalau konsumen kan, memilih yang lain yang lebih segar. Nah, ini yang saya maksudkan dengan bijak itu tadi ya, dan cerdas di dalam memilih bahan makanan. Nah, kemudian lagi di luar makanan-makanan seperti lauk yang untuk makan waktu buka ya, kadang-kadang untuk sahur juga. Nah, jajanan. Nah, jajanan ini eh, kalau ditengok di Tanjung Pinang ini atau mungkin di Batam juga, ini suppliernya ini kan banyak. Ada orang yang jual makanan dalam satu meja, maka yang supplier bahan apa kue-kue ini macam-macam. Mereka titip istilahnya kan titip. Nah, itu saya pernah wawancara para pedagang ini. Dia kadang-kadang merekomendasi, nah, ini Pak Jadi, Pak ini enak nih. Kok tahu enak dari mana? Saya kenal yang jual. Nah, yang jual ini kalau bikin kue pasti enak dan ini bahannya bagus Pak, ini gulanya asli. Nah, ya, nggak ada salahnya kita nanya begitu. Ya, kalau saya nanya ini enak nih, enak apa enggak nih? Nanti saya kecewa nggak akan beli lagi loh. Nah, ini gulanya asli apa enggak? Nah, biasanya mereka akan sedikit ngasih rekomendasi ya. Nah, kemudian yang kedua kita kembali lagi lihat teksturnya. Kalau dia misalnya kuenya ini kue basah, bungkus daun, ini kan kalau masaknya terlalu pagi, misalnya. Bayangkan dijual sore hari itu dari dipegang udah kelihatan ada lengket-lengket atau karena keringat itu berarti sudah nggak sehat lagi. Itu kalau kita puasa masalah kan membau atau mencicipi nggak bisa nih. Tapi kalau dipegang kalau sudah ada lengket-lengket, namanya berarti itu sudah nggak apa. Nah, jangan beli yang itu ya, cari Ini kan contohnya seperti ini. yang Anda sampaikan untuk kue basah, Ya, mungkin jika dia sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, dia jika disentuh lengket. ya, Namun Pak Bisri ya. untuk misalnya nih Pak, contohnya Hmm, seperti sop buah atau es-es segar yang hmm, banyak kita temukan di pinggir-pinggir jalan saat bulan ya, Ramadan seperti ini kan menggugah ya Pak dari segi ya. warna dan juga manis. Nah, bagaimana tuh Pak caranya agar kita menjadi masyarakat bisa mengidentifikasi bahwa pemanis yang digunakan dan juga pewarna yang digunakan itu aman untuk dikonsumsi? Secara Ya, mudah dan sekilasnya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa Bapak sampaikan? kalau yang bisa dilihat sekilas pasti warnanya, ya kan, warna dari minuman ini. Kalau warnanya itu terlalu apa istilahnya, terlalu kontras ya, terlalu tajam. Nah, kita harus berpikir ini pewarna dari mana, dari apa dibuat. Nah, kita mau nanya ke mereka mungkin juga nggak enak ya, tapi ya salah satu sisi kalau pewarna itu berarti dari bahan yang ada dua kemungkinan, ada yang dipulihkan, ada yang nggak
ada nggak dibolehkan ya. Tapi rata-rata sekarang mereka sudah menggunakan bahan makanan yang memang dibolehkan. Cuma kadang-kadang ada kualitasnya, ada gradasi kualitas itu kan. Tapi saya menyarankan kita harus menghindari eh, jenis kue yang pewarnaannya terlalu tajam. Apalagi kalau kita bisa, ya nggak apa-apa sih kita boleh nanya ya. Saya sarankan tanya aja, Pak ini pewarnaan hijaunya pakai pandan atau pakai pewarna apa gitu ya. Nggak apa-apa tanya. Kalau warnanya merah. Kemudian kalau minuman misalnya itu sirupnya itu kan ada merahnya mungkin karena sirup yang sudah dalam botol kemasan sudah berwarna itu nggak ada salahnya kita nanya ini sirupnya apa gitu ya. Yang sudah kita biasa kita kenal yang kualitasnya bagus atau jangan-jangan dia oplos sendiri ini ada pemanisnya dia bikin sendiri kemudian diwarna sendiri. Nah, ini yang berbahaya ya kan. Sebenarnya kalau kita bikin minuman kan tinggal mengambil bahan-bahan yang sudah ready di toko ya, misalnya sirup yang warna merah mau yang lemon warna hijau atau yang blueberry misalnya ya strawberry boleh saja. Kemudian di situ sudah ada gulanya pemanis. Biasanya kan disebut nih gulanya murni atau apa. Nah, itu kita boleh percaya itu ya. Tapi kalau misalnya ini mereka membuat sendiri, kembali lagi eh, tergantung kepercayaan Anda kepada penjual ini seberapa jauh nih. Ya. Kemudian es ya. Kita memang ketika bulan puasa ini kalau dari sisi kesehatan sebaiknya ya jangan langsung minum es. Karena es sendiri kita bisa lihat bagaimana air yang digunakan untuk membuat ya mestinya kan air itu kalau mentah misalnya air pam misalnya itu berarti dia belum layak untuk diminum. Kemudian dibikin es itu tidak mematikan kuman bakterinya tetap hidup di sana walaupun sudah jadi es. Nah, kecuali kita bikin sendiri es yang di rumah ya di kulkas ya, dari air mateng atau air kemasan yang sudah misalnya air yang dalam apa itu galon itu kan itu aman untuk dibikin dibikin apa es ya. Aman itu nggak apa-apa. Nah nggak ada salahnya juga kita nanya ini esnya bikin sendiri atau beli dari pabrikan es. Nah, kalau pabrikan es eh, air yang galon itu ya jadi menggunakan air secara langsung dari pam atau dari mana dari sumur misalnya. Nah, ini yang kita waspadai oleh masyarakat ini. Kalau minuman lebih beresiko sebenarnya ya, karena faktor esnya itu sendiri bikin perut kaget, diare, kemudian ditambah dengan campuran yang lain-lain. Nah, buahnya, nah kita memastikan buah yang dimasukkan dalam sop buah ini juga segar. Ya. Kadang-kadang kualitas buah ini bisa ditutup dengan sirup, dengan manis yang berlebihan, sehingga kualitas atau kesegaran dari ini menjadi tertutupi. Nah, tapi sekali lagi kita bisa lihat dari buah yang walaupun dipotong-potong, karena saya juga Pak sering Bisri, pernah beli ya, tapi sekali aja berarti karena buahnya itu kadang kualitasnya sudah mendekati apa ya berlebihan masaknya itu sudah mulai rusak. Ya. Pak Bisri, tapi sejauh ini Nah itu yang kita berdasarkan dari mungkin laporan yang pernah masyarakat laporkan ke Dinas Kesehatan, apakah ada Pak ya temuan atau temuan lah yang mencurigakan bahwasannya ada oknum-oknum penjual yang nakal, yang menggunakan pemanis, pewarna yang tidak aman untuk dikonsumsi? ya terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya itu kan eh, Badan POM rutin pasti akan melakukan selama bulan puasa dia akan melakukan semacam pemeriksaan sampel ya bukan kok sifatnya sidak ke pedagang dan sampel tidak begitu saya sih lebih kepada toko retail ya. Apakah itu masih expired apakah bahannya itu aman apa enggak misalnya itu akan dilakukan oleh dan mereka akan melaporkan biasanya kalau yang tidak aman pasti akan langsung dia lakukan apa itu penyitaan ya bahan makanya disita dia diambil supaya tidak diedarkan lagi ya. Nah kalau secara untuk jajan pangan yang tidak diperiksa ini nah itu eh, kita biasanya kalau ada terjadi kasus diare nah, kasus diare yang masyarakat melaporkan misalnya yang diare ini ramai biasanya kan ramai penjualnya kemudian dalam satu wilayah itu anak-anak misalnya pada diare nah, pasti akan kita ditanya itu tadi makan apa misalnya kalau dari 4
anak atau 10 anak yang kena diare ini mengatakan tadi minum es, nah berarti petugas akan mengejar itu di mana dia beli esnya. Nah, ya kan di situ akan dilakukan pengamanan ya. Nah, tapi makanya sekali lagi karena masyarakat ini kalau dia ada diare ringan sering nggak lapor, kecuali diarenya berat sampai pingsan, nah mereka baru atau masih membutuhkan perawatan ke rumah sakit, jadi baru mereka lapor dan akan jadi perhatian dinas kesehatan. Ya. Pak, jika memang ada nih Pak temuan seperti itu, nah lalu apa Hmm. Pak? Kita akan datangi pedagangnya. Kita dari dinas kesehatan pasti akan mendatangi pedagangnya ya seperti kemarin waktu ada kasus es nitrogen. Nah, ada kue yang dikasih asap itu ya, nitrogen itu kan. Maka pedagangnya kan langsung dilakukan pembinaan di mana ditemukan. Nah, itu kan eh, begitu dapat laporan, ada isu lah gitu ya. Maka kemudian petugas akan turun mendatangi pedagangnya untuk tidak lagi menjual itu dulu. Karena kasusnya sudah ada. Kasus yang menimbulkan dampak kejahatan sudah ada. Gitu ya. Nah, apalagi kalau sampai udah diare berarti udah ada dampak kan. Nah, itu pasti akan kita minta dia untuk tidak berjualan. Itu dulu, tidak berjualan lagi. Pak, saat ini kan kita memang sedang menyoroti warna-warni jajanan Hmm. takjil. Nah, tentu masyarakat juga Hmm. penasaran nih Pak. Sebenarnya kalau Ya, misalnya dikonsumsi dalam jangka lama, apa sih Pak efek jangka panjang dan juga jangka pendek yang akan timbul? oh ya, baik. Mungkin sebelum saya menjawab ke itu ya, mungkin akan sedikit mengulang ke yang depan tadi bahwa masyarakat perlu cerdas dan memilih bahan makanan jajanan. Pertama kan tadi gimana apa nampaknya? Nah, itu namanya kita lihat higienitasnya. Oke, misalnya tempat wadahnya, kemudian bagaimana para ini pedagangnya itu dalam memegang makanan itu gimana? Ada yang disiplin menggunakan sarung tangan, ya kan? Ada yang tidak menggunakan sarung tangan, gitu kan? Pakai comot-comot, nah, itu berarti sudah nggak higienis, itu ya. Nah, itu dari situ aja mestinya kita udah malas untuk beli itu ya. Atau kita sarankan buka boleh itu pegang-pegang langsung makanannya itu. Makanannya terbuka telanjang ya. Ada alat atau penjapit untuk membawanya kemudian bungkusnya seperti apa itu higienitas ya, tempatnya dan lain-lain. Dekat dengan alat apa tidak, dekat jangan sampai jualan di jalan banyak debu atau juga tempat sampah banyak lalat ya itu misalnya banyak lalat yang bertaburan itu pasti kita sudah nggak higienis lagi itu kita ada aja kayak gitu apalagi kita nggak ada gitu ya dan yang kedua terkait dengan keamanan makanan yang berhubungan langsung dengan kesehatan sendiri yaitu kandungan ketika kita beli kue makanan kita harus pastikan ini manfaatnya ada nggak ini gizinya dan yang kita konsumsi ini kalau tepung-tepungan ya berarti hanya kalori karbohidrat. Nah, kemudian kalau tepung-tepungannya diwarnai, dikasih gula, makin tinggi lagi gulanya. Nah, kalau Anda misalnya usianya 50, sudah ada gangguan gula, ya, ada diabetes, ya berarti jangan beli makanan itu. Nah, itu nggak sehat. Ya, makanya banyak juga orang setelah puasa atau menjelang lebaran atau setelah lebaran, banyak yang kambuh penyakit gulanya, hipertensi, dan lain-lain, karena mungkin konsumsi makanannya tidak sehat. Ya, kan? Kebiasaan makanannya nggak sehat. Kemudian yang ketiga adalah potensi dari keracunan yang ada di kandungan bahan makanan tersebut. Nah, keracunan sumber bahan-bahan yang berbahaya dalam makanan bisa dari zat pewarna, bisa dari bahan-bahannya, pengawetannya misalnya untuk bikin kuenya supaya lembut, teksturnya itu kadang-kadang bahannya ada yang berbahaya, dilarang beredar. Nah, itu yang sering kita tahu, akhirnya ketahuan ada semacam bahan-bahan apa itu, borak, pengawet apa itu menjelang hari raya. Tapi sekarang udah mulai jarang, tapi dulu itu sering ya karena untuk menarik pembeli ya itu banyak itu sudah tidak diizinkan lagi. Nah ini yang Dinas Kesehatan dan Badan POM akan mengawasi ini, akan melihat dari situ udah kelihatan. Apalagi kemudian ada laporan masyarakat. Jadi secara umum kesegaran, warna, wadahnya, teksturnya ini yang harus diperhatikan. Bagaimana dampaknya jangan panjang? Biasanya dampaknya jangka pendek, gitu ya. Kalau dia itu terkait dengan higienitas, berarti kan kemungkinan makanan ada bakteri. Misalnya ada lalat nih, kita konsumsi atau es yang tadi
tidak higienis ya, minuman tadi, maka setelah minum mungkin dalam waktu beberapa menit ya, beberapa jam kita akan ada reaksi di perut kita ini, sakit perut, diare, dan lain-lainnya. Kalau jangka panjang itu biasanya lebih terkait kepada kandungan bahan makanan terkait dengan kesehatan. Ya, misalnya kok kita tiap hari makan gorengan aja, tiap hari mau buka mesti beli gorengan, berarti secara nggak sadar kita mengakumulasi lemak jenuh di dalam tubuh kita, sehingga itu akan meningkatkan trigliserida, darah kita menjadi semakin kental, sehingga akhirnya tensi kita menjadi naik, resiko jantung kita menjadi naik. Nah, termasuk kita nggak sadar kadang-kadang mengkonsumsi gula yang berlebihan, ini ada di minuman, ada di kue, kuenya manis, minumannya manis. Nah ini yang akhirnya dalam jangka mungkin nggak lama itu, biasanya seminggu atau banyak makan lemak misalnya, seminggu setelah biasa ini kita akan drop nih kesehatan kita. Nah ini masyarakat perlu cerdas, memilih bahan jenis makanan yang dikonsumsi harus seimbang, ya, harus seimbang, bagaimana supaya kita tetap sehat dengan makanan yang kita konsumsi. Oke, Pak Bisri, sebagai penutup episode Mata Angin kita hari ini, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, puasa ini sebenarnya ini kan momentum untuk kita menjadi sehat, ya kan? Berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Jangan malah kemudian sebenarnya menjadi sakit karena kita tidak bijak memilih makanan. Jadi puasa itu sebenarnya bukan untuk berburu makanan, ini yang salah. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Jadi puasa itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu banyak mikir makanan. Ya, ada negara-negara yang punya penduduk umur panjang itu setelah diteliti karena ada episode dalam kehidupan mereka itu yang melakukan puasa secara alamiah. Nah, kalau umat Islam malah bagusnya ada masa puasa dalam setahun. Ya. Nah, mestinya ini betul-betul kita puasa lahir dan batin. Ya. Puasa lahirnya ya berarti kita makan, bukan mudah memindah makanan siang menjadi makan jam 11 malam misalnya. Jangan. Ya, makan tetap buka dan sahur yang seimbang, nasi, karbohidrat secukupnya. Jadi kan ini sekalian ya, karena saya dari dinas kesehatan ini ada konsep namanya piringku, ya. Menu piringku yang sehat tadi ya, sepertiga nasi, sepertiga sayur mayur ya, kemudian ada lauk, kemudian ada lauk dikit lah di situ. Tapi yang jelas sayurnya harus lebih banyak, makin bagus. Karena kalau makanan kita berserat, pencernaan tubuh kita bagus, maka pembuangannya menjadi bagus. Jadi tidak banyak endapan yang terserap oleh tubuh, gitu ya. Tidak terjadi kolik atau konstipasi atau kesulitan buang air besar. Ya. Itu kalau puasa kalau bisa buang air besarnya lancar, ya, nah, badannya tentu akan jauh lebih sehat. Kemudian plus untuk bisa menjaga kesehatan ini selama puasa ini supaya aman dari kemungkinan keracunan, selalu biasakan minum minuman yang cukup, terutama air hangat. Ketika buka puasa, minum manis, makanan manis, kurma misalnya, habis itu minum air hangat. Begitu juga dengan waktu sahur, itu akan menetralisir kemungkinan adanya racun-racun atau efek dari makanan mungkin yang termakan secara nggak sadar yang tidak sehat tadi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Bisri telah meluangkan waktu untuk bergabung Ya. bersama kami di Mata Angin Ulasan Baik, TV. baik. Terima Ya. kasih juga pemirsa telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Semoga informasi yang tadi disampaikan bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi pemirsa UTV dalam memilih jajanan takjil yang sehat dan juga aman ya Pak. Sampai jumpa.